Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, Pak Husni, seorang sopir ambulans senior, telah bekerja selama puluhan tahun. Namun, ada satu rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Setiap malam Jumat, ambulans yang ia kendarai bergerak sendiri tanpa ada yang menyetir. Kisah lengkap. Pak Husni sudah bekerja sebagai sopir ambulans selama 30 tahun. Banyak orang mengenalnya sebagai sosok yang baik dan bertanggung jawab. Namun, ada satu kebiasaan anehnya, ia selalu menolak membawa ambulans pulang saat malam Jumat. Suatu hari, seorang dokter muda bernama Farhan mulai curiga dengan sikap Pak Husni. Malam itu, ia diam-diam mengintai di parkiran rumah sakit. Betapa terkejutnya ia saat melihat ambulans bergerak sendiri tanpa ada sopir di dalamnya. Dokter Farhan mencoba mengikuti ambulans tersebut, namun semakin jauh ia mengejar, suara sirine semakin berubah, terdengar seperti suara jeritan orang menangis. Ambulans itu melaju menuju sebuah kuburan tua di pinggiran desa. Farhan semakin penasaran dan nekat mendekati mobil tersebut. Saat ia membuka pintunya, bau anyir darah menyengat. Di dalam, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Seorang mayat wanita dengan gaun putih duduk di kursi belakang, menatapnya dengan mata kosong. Farhan langsung berlari kembali ke rumah sakit dan menceritakan semuanya kepada Pak Husni. Namun, alih-alih terkejut, Pak Husni hanya menatapnya dengan wajah pucat. "Akhirnya kau tahu juga," gumamnya. Pak Husni akhirnya mengungkap rahasia kelam yang ia simpan selama bertahun-tahun. 20 tahun lalu, ia pernah mengalami kecelakaan saat membawa pasien wanita yang sekarat. Ambulansnya tergelincir ke jurang dan terbakar, menewaskan wanita itu. Sejak saat itu, setiap malam Jumat, ambulans yang ia kendarai akan kembali menghantui jalanan, mencari nyawa lain sebagai gantinya. Farhan gemetar mendengar kisah itu. Namun yang paling menyeramkan, ia menyadari sesuatu. "Pak Husni, kalau begitu, ambulans mana yang Bapak pakai sekarang?" Pak Husni terdiam. Perlahan, ia menoleh ke arah garasi rumah sakit. Di sana, ambulans yang terbakar dalam kecelakaan itu masih berdiri dengan utuh. Tiba-tiba, suara sirine meraung kembali. Pintu ambulans terbuka sendiri, seakan mengundang mereka untuk masuk. Dan di dalamnya, wanita itu masih duduk, tersenyum dengan tatapan kosong. Pak Husni dan Dr. Farhan berdiri terpaku. Ambulans di garasi itu tak mungkin ada di sana, karena sudah terbakar habis bertahun-tahun lalu. Namun, kendaraan itu tampak utuh, meski pintunya berkarat dan kacanya buram, seolah menyimpan sesuatu di dalamnya. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari dalam ambulans. Tok, tok, tok. Perlahan, pintunya terbuka sendiri. Bau amis darah menyeruak keluar. "Pak, kita harus pergi dari sini," bisik Farhan dengan suara bergetar. Namun, Pak Husni tak bergeming. Matanya kosong, wajahnya pucat, seperti sedang mendengar sesuatu yang hanya ia sendiri yang tahu. Di dalam ambulans, sosok wanita bergaun putih yang tadi Farhan lihat kini duduk di kursi belakang. Namun kali ini, ia bergerak, perlahan-lahan, ia menoleh ke arah mereka berdua. Wajahnya yang tadinya samar kini tampak jelas. Pucat, matanya hitam pekat, bibirnya sobek seolah pernah terbakar. Lalu, ia tersenyum. "Sudah waktunya kau menepati janji, Husni." Farhan terbelalak. "Pak, siapa dia? Apa maksudnya?" Pak Husni mundur selangkah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suaranya bergetar saat akhirnya ia berbisik. Dia adalah pasien yang seharusnya aku selamatkan malam itu. Tapi aku yang membiarkannya mati." Suara sirine kembali meraung, kali ini lebih kencang, lebih menyeramkan, dan terdengar suara jeritan dari dalam ambulans. Farhan menoleh ke arah Pak Husni, tetapi pria tua itu sudah tidak ada di sampingnya. "Di mana dia?" Farhan menatap ke dalam ambulans, dan matanya membelalak ketakutan. Pak Husni kini sudah duduk di kursi sopir, tangannya kaku menggenggam setir, matanya kosong, dan bibirnya menyebut sesuatu berulang kali. "Aku harus mengantarkan pasienku. Aku harus mengantarkan pasienku." Ambulans itu mulai bergerak sendiri, menyalakan mesin tanpa ada yang menghidupkannya. Farhan mencoba berlari, namun sebelum ia bisa menjauh, pintu ambulans tertutup dengan sendirinya. Dan perlahan, suara sirine yang meraung-raung, mulai terdengar seperti suara tertawa. Farhan panik.
Pintu ambulans terkunci, mesin menyala sendiri, dan Pak Husni duduk kaku di kursi sopir dengan tatapan kosong. Ambulans mulai bergerak keluar dari garasi. Suara sirine meraung, tetapi kali ini lebih menyerupai ratapan kesedihan. Farhan berusaha membuka pintu, tetapi terkunci rapat. Ia menatap Pak Husni, yang terus menggumamkan kata-kata yang sama. Aku harus mengantarkan pasienku. Aku harus menepati janjiku. Di kursi belakang, sosok wanita berbaju putih itu duduk diam. Wajahnya tidak lagi menyeramkan, tetapi terlihat sedih. Farhan menyadari sesuatu, wanita itu bukan ingin membunuh, melainkan ingin sesuatu yang belum selesai. Dengan keberanian yang tersisa, Farhan berlutut dan berkata dengan suara tenang. Apa yang belum selesai? Bagaimana kami bisa menolongmu? Sosok wanita itu perlahan menatapnya. Dalam suara lemah, ia berkata, Aku belum sampai rumah. Aku ingin pulang. Farhan menatap Pak Husni yang masih seperti terhipnotis. Ambulans ini bukan dikutuk untuk membunuh, melainkan untuk menyelesaikan perjalanan terakhir pasien yang tidak pernah sampai tujuannya. Dengan suara lirih, Farhan menyentuh bahu Pak Husni. Pak, mari kita antar dia pulang. Mata Pak Husni mulai berair. Kesadarannya perlahan kembali, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melawan. Ambulans melaju pelan melewati jalan desa, menuju alamat terakhir yang pernah dicatat dalam laporan kecelakaan 20 tahun lalu. Ketika mereka sampai di rumah tua di pinggiran desa, ambulans berhenti sendiri. Pintu belakang terbuka perlahan, seolah memberi izin bagi sang arwah untuk pergi. Sosok wanita itu menatap mereka berdua, tersenyum tipis, lalu perlahan menghilang dalam kabut pagi. Ambulans pun tiba-tiba mati. Mesin tidak lagi menyala sendiri, suara sirine tidak terdengar, dan suasana menjadi hening. Pak Husni terisak, merasa beban yang ia tanggung selama puluhan tahun akhirnya hilang. Farhan menepuk bahunya dan berkata, sekarang, dia sudah pulang, Pak. Mereka berdua duduk diam di dalam ambulans, merasakan ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ambulans itu tidak bergerak sendiri lagi.